dalam debat yang berlangsung, semua kita diminta berpikir, baik itu tentang bansos, tentang isu UKT, tentang yang lainnya, terlepas dari berbagai keadaan yang terjadi. Tapi Media Islamik melaporkan. Semoga kesehatan ketiga paslon ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir agenda pemilu. Yang kedua, semoga ketiganya diberikan kekuatan lahir dan batin yang baik. Kebaikan ini menjadi penting karena dari sifat baik ini, kecerdasan bisa digerakkan untuk melahirkan kemaslahatan. Kekuatan fisik bisa dipandu untuk melahirkan berbagai perilaku yang baik, sopan, dan beretika tentunya. Untuk itu, saya sangat berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kualitas debat yang kemarin dari sisi substansi di debat yang terakhir ini sangat menggembirakan, dari sisi etika juga sangat menggembirakan. Seluruhnya berjalan dengan begitu teduh, begitu nyaman, tapi tidak kehilangan substansi. Nah, ini yang dimaksudkan dalam bukan komentar, tapi lebih usulan-usulan pada video yang kami buat di kesempatan-kesempatan yang lalu. Justru secara elegan, substansi itu bisa ditampilkan tanpa harus kemudian satu dengan yang lainnya saling dalam tanda petik menyoal ataupun menjatuhkan secara personal tentunya, tapi kali ini bisa terjaga dengan baik untuk seluruh paslon tanpa kecuali. Dan yang paling menarik adalah dari 2 poin saja yang barangkali ingin kami tampilkan berupa catatan pada edisi kali ini. Poin yang pertama, kita sangat mensyukuri bahwa aspek-aspek yang dibahas pada debat yang terakhir ini adalah aspek-aspek yang sangat penting, ya sangat pokok, kebutuhan utama bagi kehidupan berbangsa, bernegara, khususnya dalam aspek pendidikan serta kesehatan, di samping tentunya perkembangan teknologi dan yang lainnya. Dan memang ini masalah krusial yang kita alami saat ini, selain isu nasional juga banyak dipengaruhi oleh isu-isu global. Namun demikian, pada sisi yang kedua, ada beberapa bagian yang memang kita bisa berikan masukan untuk ke depan, bahwa walaupun secara substansi itu sangat bagus, dialognya disertai juga dengan isu-isu kontemporer yang sekarang tengah berkembang, sehingga dengan trik-trik yang sopan. Saya ingin ambil contoh spesifik seperti tadi yang saya sampaikan pada aspek pendidikan misalnya. Ada isu krusial yang fundamental kalau dikembalikan kepada dasar-dasar yang disusun dari Undang-Undang Pendidikan itu sendiri. Misal di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tegas sekali bagaimana pertimbangan-pertimbangan menghadirkan undang-undang itu guna menghasilkan satu harapan kualitas pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat di poin menimbang saja, di poin B misalnya, kalau saya tidak keliru, nanti bisa dicek kembali. Saat kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ya mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kan? Nah, ini poin yang sangat menarik ya. Jadi ternyata aspek dasar sebelum diinginkan para pembelajar ini menjadi pribadi yang cerdas atau pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebelum cerdas itu ternyata konsep awalnya adalah baik dulu, meningkatkan iman, takwa, kemudian outputnya karakter moral, yaitu akhlak mulia. Karena para pemikir, para pendahulu kita betapa jenius dan betapa menyadari ya, kepintaran itu tidak ada gunanya bila tidak diiringi dengan moral yang baik, ya akhlak yang baik. Nah, dan terbukti pada saat ini kita dapati ternyata yang korupsi itu banyaknya orang pintar, ya, yang mencari celah hukum untuk menghasilkan perilaku negatif, ya keputusan yang kontraproduktif, ternyata orang-orang pintar.